Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovina Aisyah, nomor BP 1910441008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Gunung Tangkuban Perahu. Dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Pak Ardian Putra, MSI. Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung api aktif di Provinsi Jawa Barat yang merupakan fase termuda dari kelanjutan sistem vulkanisme Sunda sampai Tangkuban Perahu yang memiliki sejarah geologi yang cukup rumit dan kompleks, khususnya daerah Cilasak dan sekitarnya, Kabupaten Subang. Metode fasies gunung api dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa erupsi yang terjadi di masa lampau dan juga dapat digunakan untuk memprediksi arah aliran apabila terjadi erupsi berikutnya. Gunung Tangkuban Perahu berada di ketinggian 2087 meter di atas permukaan laut dan 1300 meter di atas dataran tinggi Bandung. Gunung Tangkuban Perahu ini merupakan gunung yang bertipe strato. Erupsi Gunung Tangkuban Perahu telah menghasilkan banyak batuan yang bernilai ekonomis. Hasil erupsi tersebut terdiri atas batuan keras atau lava, pasir atau teras, lapisan abu halus warna hitam yang biasa disebut tanah lembang. Di samping itu juga terdapat travertin dan mata air panas yang merupakan hasil tidak langsung dari kegiatan gunung api. Sejarah letusan. Erupsi Tangkuban Perahu dicirikan oleh erupsi eksplosif, berintensitas kecil dan kadang-kadang diselingi oleh erupsi freatik. Dengan jarak antara letusan berkisar antara 2-50 tahun. Sejarah erupsinya dapat diuraikan sebagai berikut. Sejarah letusan. Dari tahun 1829 hingga tahun 2004 seringkali terjadinya letusan. Hal itu mengakibatkan banyaknya aktivitas vulkanik yang muncul. Contohnya erupsi abu dan batu. Terjadi peningkatan kegiatan, erupsi uap, erupsi freatik, dan peningkatan kegiatan kuat dengan gempa seismik dangkal. Dan hal ini sering terjadi di Kawah Ratu. Karakter letusan. Menurut Van Bommelen, bahwa Gunung Tangkuban Perahu tumbuh di dalam kaldera Sunda sebelah timur. Berdasarkan coraknya, Gunung Tangkuban Perahu dapat dibagi menjadi 3 fasa, yaitu fase eksplosif, yang menghasilkan piroklastik dan mengakibatkan terjadinya lahar. Kemudian ada fase efusif yang menghasilkan banyak aliran lava berkomposisi andesit dan basaltis. Kemudian pada fase pembentukan atau pertumbuhan, Gunung Tangkuban Perahu umumnya bersifat eksplosif kecil-kecil dan kadang diselingi erupsi freatik. Erupsi Gunung Tangkuban Perahu dapat digolongkan sebagai erupsi kecil. Berdasarkan pengalaman sejak abad ke-19, gunung api ini tidak pernah menunjukkan erupsi magmatik yang besar, kecuali erupsi abu tanpa diikuti oleh leleran lava, awan panas, ataupun lontaran abu pijar. Erupsi freatik umumnya dominan dan biasanya diikuti oleh peningkatan suhu solfatara dan fumarola di beberapa kawah yang aktif, yaitu Kawah Ratu, Kawah Batu, dan Kawah Domas. Vulkanisme kompleks. Berdasarkan analisis dafrakronologi, vulkanisme kompleks Gunung Sunda sampai Gunung Tangkuban Perahu dikelompokkan atas 4 fase vulkanisme dari tua ke muda, yaitu Prasunda, Sunda, Tangkuban Perahu, dan Tangkuban Perahu. 2 suksesi kaldera menghasilkan endapan aliran piroklastik atau ignimbrite, Cisarua dan ignimbrite Manglayang, yang tersebar hampir di seluruh lereng Tangkuban Perahu. Ignimbrite Manglayang mengandung sejumlah lapile akresi sebagai indikasi bahwa letusan parokisma yang berasosiasi dengan pembentukan kaldera Sunda diawali letusan yang berasosiasi dengan sistem stratomagmatik. Stratifikasi vulkanik. Stratifikasi vulkanik daerah penelitian dapat dibagi menjadi 6 satuan yang diurutkan dari muda ke tua. Pertama ada satuan aliran piroklastik 1 Bukit Tunggul. Kemudian satuan jatuhan piroklastik Tangkuban Perahu atau TJ. Kemudian ada satuan aliran piroklastik Tangkuban Perahu atau TA. Selanjutnya ada satuan aliran piroklastik 2 Bukit Tunggal atau BA2. Kemudian ada satuan aliran lava Bukit Tunggul. Terakhir ada satuan aliran lava Gunung Sunda. Kawasan rawan bencana pada Gunung Api Tangkuban Perahu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, material, lontaran abu pijar, gugur lava,
hujan abu lebat atau gas beracun. Kemudian ada kawasan rawan bencana 2. Secara umum yang disebut kawasan rawan bencana 2 adalah kawasan yang berpotensi terlanda oleh awan panas, aliran lava, lontaran atau gugur batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur, aliran lahar, dan gas beracun. Terakhir ada kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Alat pemantauan. Alat pemantauan Gunung Tangkuban Perahu terdiri dari alat pemantauan vulkanik secara temporer yang menggunakan alat ranger, ROAS, dan multigas. Kemudian ada alat pemantauan kegempaan tetap menggunakan 4 stasiun seismik. Kemudian ada seismometer. Seismometer ini digunakan untuk mencatat aktivitas kegempaan. Kemudian terakhir ada GPS. Selanjutnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana yang dilakukan selain pemantauan terus-menerus secara visual, juga dilakukan pemantauan secara instrumental dan pembuatan peta kawasan rawan bencana. Pemantauan secara visual meliputi pengukuran suhu, ketinggian asap, warna asap, arah tiupan angin, dan pH yang diamati. Peralatan pemantauan dan sarana penunjangnya menggunakan seismograf jenis PS2. Sistem pemantauan ini dioperasikan secara sistem radiotelemetri atau RTS dengan seismometer jenis Ranger ditempatkan di sekitar Kawah Ratu. Sinyal gempa dari subsistem seismograf di lapangan tersebut dipancarkan melalui radio yang kemudian direkam dengan recorder PS2. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.